Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari kelas 3B Farmasi. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil laporan akhir kewirausahaan yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuat sediaan hand sanitizer dan saya memberi nama usaha saya itu Herbalife. Perlu kita tahu apa itu hand sanitizer. Hand sanitizer adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan. Selanjutnya, yaitu latar belakang. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, maka mencuci tangan menjadi suatu kebutuhan. Namun realitanya masih banyak orang yang malas melakukannya. Dari hal itu, usaha saya Herbalife hadir dengan memberikan solusi pembersih tangan berupa produk hand sanitizer dalam bentuk gel yang mengandung bahan aktif dari ekstrak daun sirih dengan jeruk nipis yang berperan sebagai antibacterial agent. Kemudian tujuan dari usaha saya ini menciptakan inovasi tren produk hand sanitizer dengan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah seperti daun sirih dan jeruk nipis sebagai antibacterial agent yang lebih aman, efektif, ekonomis. Yang kedua, memasarkan Herbalife dengan market orientation dengan mengedepankan kebutuhan konsumen sehingga dapat menjadikan Herbalife produk unggul di mata masyarakat luas. Yang ketiga, atau yang C, membuka peluang usaha mahasiswa untuk menjadikan entrepreneur muda. Selanjutnya yaitu ada luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan di sini ada 4. Yang pertama, terciptanya ruang bagi mahasiswa agar berpikir kreatif dan inovatif serta selalu mengupdate skill dalam berwirausaha. Terus yang B, menciptakan peluang usaha bagi masyarakat daerah Kota Mataram dalam memanfaatkan kesediaan daun sirih dan jeruk nipis yang melimpah. Terus yang C, terciptanya hand sanitizer alami sebagai pengganti hand sanitizer berbasis bahan kimia berbahaya yang selama ini digunakan masyarakat. Yang D, terciptanya produk unggulan dalam negeri yang berdaya saing global. Slide selanjutnya yaitu bab 2, gambaran umum rencana usaha. A. Prospek pasar. Gambaran usaha inti dari usaha produksi hand sanitizer Herbalife ini adalah untuk memperkenalkan tanaman daun sirih sebagai bahan alam melimpah yang ekstraknya dapat digunakan sebagai antibakterial dalam pembuatan Herbalife, tentunya dengan melakukan khusus dan penguasaan teknologi yang baik sehingga dapat menjadikan Herbalife sebagai hand sanitizer yang memiliki nilai jual tinggi. Kemudian dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat, yaitu dengan adanya hand sanitizer yang harganya terjangkau untuk semua kalangan dapat menggunakannya. Terus dengan adanya hand sanitizer yang berbahan alami, ini semua kalangan dapat tetap menjaga kebersihan yang aman untuk kulit. Pangsa pasar. Pangsa pasar di sini adalah dari kalangan masyarakat pada umumnya, terutama rumah sakit, puskesmas, apotik, swalayan, di tempat perbelanjaan dan juga pariwisata yang jauh dari sumber air bersih, bahan dan proses yang alami menggunakan ekstrak daun sirih dan ekstrak daun jeruk nipis sebagai antibakterial agent dengan harga yang relatif murah, menjadikan produk hand sanitizer Herbalife ini sebagai pemenuh kebutuhan dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Bab selanjutnya yaitu bab 3, pelaksanaan program.
A. Gambaran produk. Di sini usaha saya memiliki ciri-ciri produk dari segi bentuk botolnya memanjang seperti botol spray pada umumnya, teksturnya yang sedikit kental, fresh jeruk nipisnya, dan warnanya kuning pekat. Contoh botolnya seperti ini ya, kira-kira. Kemudian ada metode pembuatan produk. A. Cuci 50 gram daun sirih hingga bersih. B. Keringkan daun sirih dengan cara diangin-anginkan. Setelah dipastikan kering dan bersih, potong daun sirih tersebut menjadi kecil-kecil. Kemudian D. Tuang 50 gram daun sirih yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam panci yang berisi 200 ml air panas. E. Setelah selesai, ambil panci yang lain yang lebih besar, kemudian isi panci tersebut dengan air dingin. G. Masukkan panci yang berisi rendaman daun sirih ke dalam panci yang lebih besar. Kemudian rebus daun sirih dengan cara ditimbun. Kemudian yang I. Gunakan api kecil. Terus J. Panaskan hingga 90 derajat Celcius. Setelah selesai, diamkan dan tunggu hingga 30 menit. Setelah dingin, saring rendaman daun sirih ke dalam gelas. Tuangkan air daun sirih hingga mencapai 15%. Kemudian tambahkan 8 ml air jeruk nipis. Lalu tambahkan air secukupnya, kemudian diaduk. Tuangkan ke dalam botol spray. Selanjutnya bab 4. Nah, di sini ada analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada A. Analisis BEP. Dari usaha saya ini menghitung BEP-nya sampai tahap kelima. Tahap pertamanya itu per tahun, total per tahun kita mendapatkan 32.500.000 per tahunnya. Kemudian tahap kedua atau tahun kedua kita mendapatkan 45.850.000 per tahun. Terus tahap ketiga yaitu mendapatkan 46.450.000 per tahun. Dan tahap keempat yang mendapatkan 47.600.000 per tahun. Kemudian tahap kelima atau kelima tahun, BEP-nya yaitu terdapat 48 juta per tahun. Kemudian di sini ada analisa SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama sebagai antiseptik, dapat digunakan untuk membunuh kuman. Weakness atau kelemahan. Hanya digunakan untuk kesehatan. Apabila digunakan berlebihan akan bermasalah pada kulit. Tidak 100% bisa membunuh kuman, maka diperlukan mencuci tangan memakaikan sabun. Opportunities atau peluang. Dapat dipasarkan berbagai daerah, rumah sakit, atau diimpor ke negara lain. Layak untuk umum, menengah, atas maupun bawah. Baik digunakan untuk bayi atau lansia. Threat atau ancaman. Orang yang memilih perawatan alami dapat menurunkan bisnis. Banyak pesaing lain yang masih dalam kategori dapat menyaingi pasar modal. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang dapat saya simpulkan bahwa ekstrak daun sirih hijau memiliki efek antibakteri. Daun sirih mengandung 31 senyawa yang mana komponen utamanya adalah eugenol. Senyawa eugenol mampu memerangi bakteri, juga dapat berfungsi sebagai antivirus. Sedangkan dalam ekstrak daun jeruk nipis kaya akan vitamin C dan flavonoid yang dapat menjaga atau memperbaiki sel kulit.
sehingga bisa digunakan sebagai alternatif dalam pembuatan hand sanitizer. Dan sehubung dengan adanya COVID-19 ini, membuat perusahaan hand sanitizer banyak memproduksi untuk kebutuhan masyarakat, sehingga jumlah penghasilan semakin meningkat pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.